explain you all about English language teaching evaluation. But first, I will introduce our group members. There is Ferdi Kurniawan, Indah Nurhayati, Wulandari, and myself, Zakila Rahdatul Aishi. I will explain you all several points on English language teaching evaluation. There is syllabus, questions, validation, and variable, discriminating, and then the last is the structure. So don't go anywhere, just please pay attention. So we're going to the first point. There is syllabus. Syllabus is a learning plan compiled by the government. So to make a questions, we need a syllabus so that the question can be structured and will remain according to the material that the teacher gives to the students. And then there is the second point is there is a blueprint. Every skill in the questions have a different blueprint. Blueprint is a guard of question which contain aspects of each skill. And for the example is there is a blueprint of listening pretest. The aspect of listening pretest is understanding vocabulary, identifying main idea, determining the purpose. And there is a column for number of items like understanding vocabulary into the what's number that you give in your questions. In these questions, there is 10 item of questions that that contain into the understanding vocabulary. So there is the blueprint of speaking test. There is several aspects of speaking text like pronunciations, and then grammar, fluency, comprehension, and then vocabulary. But in the speaking text, we just have 3 number of the questions. And then we're going to the writing test. The writing test also have 3 questions in the blueprint, and they are also have aspect of writing comprehension like organizations, content, language use, mechanics, and then vocabulary. So we will discuss in the third point. There is a questions. Questions are sentences to test student abilities. Here, the questions are divided into 2 forms of essay and multiple choice. And for listening and reading, questions must be in the form of multiple choice, and writing test
and speaking must be in the form of essay. We prepared 25 questions for multiple choice, and then here 25 questions, and then 3 questions for essay. So we are going to listening multiple choice. In listening questions, we prepared the sound for the questions. So the teacher will play the sounds and the students will answer by the multiple choice in questions. And then we're going to the reading test. We prepare some text of reading test, and we are also include the directions, give the directions to make the students easier to answer the questions. There is also in reading test, there is also have 25 of questions, and the students will answer correctly. And then we are going to the speaking test. Speaking test, the teacher prepared the dialogue and asked the students to practice, and the teacher will give assessment by the aspect of comprehension. And then there is a writing test, similar like speaking test. Writing test also have 3 questions, and the students will arrange the text by writing test. So we're going to the fourth point. There is a validation of multiple choice. There is 20 students and 25 questions. We're going to count the questions to make sure this question is valid or not. We are conclude the formula to count the total of score students. And then the formula is you should, but first you should sum the all of the total score of students, and we will input in here. So all of the student score should add up and include in the total here. So you should add the Airtable and Airhitung. Airtable is already have the number by the government. It's 0.55, and Airhitung is the correl of the score of questions by the whole students
and then you should correlate it by the total of student score in here. Nih, all of student score. So by Erhitung the question will valid if the R are calculate more greater than our table in here. So why this questions, the first questions is not valid? Because Erhitung table more than greater by than Erhitung. But if the R calculate more greater than table, the questions will valid. Okay, I think that's all from a validation of multiple choice. I hope you guys easy to understand. Sorry if I make a mistake, and my friend will explain the next point. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian validitas esai dan reliable esai. Jadi di sini kita menggunakan 20 siswa. Per item soal kita beri nilai 0 sampai 100. Dan di sini 3 soal untuk Andi. Soal pertama 72, soal kedua 68, dan soal ketiga 64. Didapatkanlah jumlah 204. Kita di sini menggunakan Excel, jadi rumusnya yaitu sum. Untuk lanjut ke bawah. Untuk R-table, karena kita menggunakan 20 siswa, jadi R-table-nya 0,4438. Sedangkan untuk mengukur validitas, untuk mengukur valid atau tidak validnya soal tersebut, R-hitung harus lebih besar dari R-table. Untuk mendapatkan R-hitung, yaitu dalam Excel kita menggunakan rumus Corel, penjumlahan dari semua skor soal dibagi R-table, didapatkanlah ini. Jadi, untuk soal nomor 1, R-hitung harus lebih besar daripada R-table. R-hitung untuk soal nomor 1 0,67880 dan lebih besar daripada R-table. Untuk soal nomor 2, ini R-hitung lebih besar daripada R-table. R-hitung 0,6802, sedangkan R-table 0,4. Soal dinyatakan valid. Untuk R-hitung soal nomor 3 yaitu 0,3062 lebih kecil daripada R-table. Soal nomor 3 dinyatakan tidak valid. Dan untuk reliable untuk soal esai, bisa kita lihat tabelnya. Ini sama, untuk penilaiannya sama dengan tabel dari validitas. Cuma kita di sini untuk mencari reliable dan rumusnya berbeda. Ini sama, nilai per itemnya ini, skornya ini, jumlah dari semua nilai itunya, dan lalu ke variance. Ini jumlah dari, kita bisa menggunakan rumus var di Excel, jumlah dari keseluruhan ini dibagi lalu dibagi data, dibagi jumlah keseluruhan siswa. Ini juga untuk soal kedua dan soal ketiga, dan jumlah dari skor ini. Langsung saja pada rumus. K itu untuk jumlah soal kita 3, dan selanjutnya K
K dibagi K dikurang 1. 3 dibagi 3 dikurang 1 dapatlah 1,5. Dan ini M adalah mens. Jadi keseluruhan dan rata-rata dari jumlah skor siswa mens. Kita menggunakan rumus sum. Rumus sum yaitu C23 ini C. Ini ditambah ini langsung dibagi. Dapatlah hasil 104,4. Lalu ini kita menggunakan rumus ini. Sigma flow B kuadrat per sigma T kuadrat. Didapatkanlah ini hasilnya. 1 dikurang dari nilai rata-rata. Sedangkan nilai rata-rata itu penjumlahan dari ini lalu dibagi jumlah soal. Dapatlah ini. Jumlahkan, dapatlah ini. Lalu untuk mencari reliable tersebut menggunakan rumus 1 dikurang sigma flow B kuadrat dibagi sigma dibagi flow T kuadrat. Didapatkanlah hasilnya ini, yaitu perkalian dari ini dikali dengan ini. Mens rata-rata dikali dengan hasil dari ini. Didapatkanlah reliable 0,1772556. Berarti soal ini dikatakan terlalu rendah untuk soal tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya Ferdi Kurniawan akan menjelaskan tentang rehabilitas pilihan ganda dan discrimination essay. Dengan menggunakan rumus K dibagi dalam kurung K dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang M dibagi dengan ST. Nah, yang pertama yang harus saya jelaskan itu adalah K untuk menunjukkan jumlah soal, M untuk keseluruhan butir nilai, dan ST kuadrat itu untuk menunjukkan total hasil benar atau variabel jumlah dari soal yang nilai yang dimiliki keseluruhan soal tersebut. Nah, pertama-tama kita isi dulu jumlah K-nya yang ada di sini, yaitu dari jumlah soal yang ada pada tes tersebut, yaitu ada 25 soal. Selanjutnya kita buatlah, kita masukkan ke dalam rumus K dibagi dalam kurung K dikurang 1, yaitu jadinya kayak gini, 25 dibagi dalam kurung 25 kurang 1. Nah, dapatlah hasilnya itu 1,04167. Dan selanjutnya kita akan mencari apa ya namanya? Oh ya, M. Hasil M dibagi ST kuadrat. Yaitu ini, cara mendapatkannya itu dengan menggabungkan hasil M, yaitu keseluruhan butir nilai, yaitu yang saya maksudkan yaitu dari keseluruhan siswanya itu, dari soal nomor 1 sampai nomor 25 itu dicari variabelnya dengan membuat variabel di sini dari keseluruhan soal di nomor 1 sampai nomor 25 dan langsung ditambahkan atau dibagi menjadi disumeri dan dapatlah hasilnya ini 4,65526 dan langsung dibagi dengan
jumlah skor nilai keseluruhan yang ada di sini. Untuk dibuat juga variabelnya, dapatlah nilainya itu 15,6289. Selanjutnya, itu dibagi nilai tersebut. 4,65526 dibagi dengan 15,62289. Nah, dapatlah hasilnya itu 0,29786. Selanjutnya, dari hasil tersebut dikurang 1 untuk melanjutkan dari rumusnya tadi yang 1 dikurang M dibagi ST kuadrat. Nah, itu dia. Setelah itu dikurang 1 dari 0,29781 dikurang 0,29786, dapatlah hasilnya itu menjadi 0,7012. Nah, setelah itu kita mencari hasil akhirnya dari yang kita cari tersebut. Seperti kita pada awalnya kita mencari K dikurang K dibagi K dikurang 1. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil itu, kita melanjutkan dengan mencari 1 dikurang M dibagi ST atau varian item gitu. Lalu untuk mencari hasil akhirnya yaitu dengan cara hasil dari K dibagi K kurang 1 itu adalah 1,04167. Selanjutnya dikali dengan hasil 1 dikurang M dibagi ST. Yang hasilnya itu kita dapatkan di sini adalah 0,70214. Nah, setelah itu dapatlah hasilnya itu 0,73139. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk mencari reliability dari pilihan ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang discrimination essay. Nah, untuk melakukan discriminating essay, yang pertama yaitu yang harus kita lakukan adalah mengklasifikasikan murid atau siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar atau di atas standar. Nah, yang saya lakukan di sini adalah menggolongkan dahulu siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dan juga menggolongkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Nah, seperti yang ada di sini, ini adalah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Dan yang ada di sini adalah lower group atau siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara discriminating. Caranya itu bagaimana? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan ini. The average value of upper class dikurang the average value of the lower class dibagi dengan maksimum score. Nah, gimana sih kita mendapatkan nilai yang ada di upper class dan mendapatkan nilai yang ada di lower class? Caranya seperti ini. Dengan mengumpulkan skor total dari siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata itu dari nomor 1 sampai nomor 8 ini. Selanjutnya melakukan average. Average itu adalah seperti apa ya? Mendapatkan hasil total dari yang ada semua di sini untuk mendapatkan hasil 18,86. Caranya tinggal kita buat average di sini lalu ditarik sampai ke bawah. Ditarik sampai ke bawah kolomnya untuk mendapatkan hasil dari 18,86 ini. Selanjutnya
dilakukan juga hal yang sama pada siswa yang berada di lower group. Setelah itu, setelah mendapatkan hasil average dari kedua golongan siswa tersebut, selanjutnya adalah membagi. Sebelum dibagi, tetap kita lakukan dulu 18,6 dikurang 16,4, lalu dibagi 100. 100 itu adalah skor maksimum yang didapat oleh siswa. Nah, average dari siswa yang ada di upper group itu 18,6 dan average yang ada di lower group itu 16,4. Setelah itu dibagi 100, setelah dikurangkan 18,6 dikurang 16,4 itu langsung dibagi 100 sama dengan 2,2. Setelah itu 2,2 itu dibagi 100. Nah, hasil yang kita dapatkan itu 0,02 dan hasilnya juga adalah bad dan harus melakukan revisi pada keduanya. Entah itu apakah ada kesalahan pada soal atau memang ada kesalahan dari siswanya itu, dan akan kita lakukan evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang discriminating dan distractor index. Sebagaimana yang bisa kita lihat, banyak siswa terkecoh pada beberapa pertanyaan sejauh ini. Seperti contohnya bisa kita lihat di sini, salah satunya nomor 22, terdapat 80% siswa terkecoh dengan jawaban antara C dan D. Dengan C memiliki 80% dan D memiliki 10%. Beberapa siswa gagal dan terkecoh dengan jawaban C dan salah memilih jawaban yang benar. Mengapa? Mari kita lihat diskriminasi pada nomor 22 di sini. Banyak siswa memilih jawaban C daripada jawaban yang sebenarnya, yaitu A. Hal itu menandakan bahwa pada bagian itu memiliki pengecoh yang cukup bagus sehingga mampu mengalihkan siswa dari jawaban yang benar dan salah.